Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biarlah indah, manis yang didengar Tuhan berasal muncul dari hati kita pagi hari ini. Kita mau bersatu bersama merenungkan firman-Nya. Mari saudaraku, kita mengawali hari ini dengan merenungkan firman dan kita bersatu dalam doa. Sungguh Tuhan, inilah yang kami renungkan setiap waktu. Bahwa kami rindu, kami ingin memuji nama Tuhan, merenungkan hidup kami, betapa banyak hal yang kami syukuri. Dan biarlah pagi ini semakin menjadi berkat bagi kami, semakin berkenan di hati Tuhan ketika kami memuji nama-Mu dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati dan pimpin kami, biarlah Roh Kudus Tuhan mengajar setiap dari kami, memakai hamba-Mu dalam perenungan firman pada pagi ini. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 103 ayat 11-12. Tetapi setinggi-tingginya langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Saya mengambil sebuah renungan dari yang dituliskan oleh Andar Ismail dalam bukunya Selamat Ribut Rukun. Saudara berbicara tentang relasi kehidupan di sekitar kita, kehidupan keluarga kita. Mungkin ketika kita mendengar selamat ribut rukun, itu menjadi sesuatu hal yang aneh bagi kita. Kita mungkin meralatnya dengan segera. Tunggu dulu, kayaknya selamat hidup rukun, kok ngomongnya selamat ribut rukun ya? Tetapi dengan sengaja, Andar Ismail menggandengkan kata ribut dan rukun untuk menggambarkan bahwa kehidupan berkeluarga itu memang ditandai dengan suasana ribut dan rukun. Tidak ada yang rukun selamanya. Tidak seperti cerita dongeng, and they happily ever after. Ya. Tidak ada orang yang hidup di dalam keluarga, dalam komunitasnya selalu happy, tidak ada keributan. Biar bagaimanapun, keributan adalah bagian dari kehidupan kita. Istri terhadap suami atau sebaliknya, kakak dan adik atau sebaliknya. Tidak ada di dunia ini yang tidak pernah bertengkar. Orang tua tidak pernah bertikai satu sama lain, tidak pernah ada. Lebih baik kita realistis dengan situasi tersebut. Dan kalau kita berbicara tentang mencintai, sebenarnya ada paradoks di dalam kata mencintai itu. Apalagi kalau kita bicara tentang cinta dan benci, ya. Ada sebutan dikatakan bahwa benci itu sebenarnya artinya adalah benar-benar cinta. Tidak ada yang tidak pernah membenci satu sama lain untuk mengungkapkan kasih dan cinta yang sejati. Itu adalah sesuatu yang bertentangan tetapi juga merekatkan. Coba saja kalau kita lihat bagaimana Allah dan umatnya pun juga ribut rukun.
Misalnya saja Abraham dan Tuhan, ya, pernah berbeda pendapat. Dengan sangat halus Abraham berkata kepada Tuhan waktu Tuhan ingin menghukum Sodom dan Gomora. Dia menawar, Tuhan kalau ada sekian puluh orang yang benar di Sodom dan Gomora, apakah Tuhan akan mengampuninya? Sampai hanya jumlahnya sedikit. Lalu Yunus dan Tuhan, Yunus benci terhadap orang-orang Niniwe, ingin menghukumnya. Tetapi kemudian Tuhan berbicara, aku mengutusmu untuk mempertobatkan mereka. Bangsa Israel dan Tuhan Allah sendiri, ya berulang-ulang kali mereka ribut dan rukun. Justru di dalamnya lah benar-benar cinta itu sungguh-sungguh terrealisasi. Nah saudara, berbicara tentang konflik, kita seringkali menghindarinya. Kalau bisa di gereja, di keluarga jangan ada konflik dong, ya. Tetapi seorang ahli bernama Gottman, dia menuturkan bahwa sejatinya keluarga itu harus memiliki sebuah skill dalam menangani konflik. Dia berkata bahwa tipe komunikasi dan juga resolusi konflik itu ada 4. Yang pertama adalah dengan sebutan enemy. Jadi setiap orang yang sedang bertengkar itu menganggap satu sama lain ya sebagai musuh. Saling memberikan kritik, menghina, lalu menarik diri tidak mau bertemu atau berbicara di belakangnya. Nah biasanya ini kurang efektif. Karena kalau kita itu kemudian menarik diri dan menghina, itu sangat sulit untuk bisa dilupakan, ya, menjadi sebuah kepahitan. Yang kedua, saudara, yang sedikit berbeda adalah yang dinamakan volatile, ya, adalah sebuah jenis resolusi konflik yang menggebu-gebu. Jadi ketika seseorang sedang bertengkar dan ada berbeda pendapat, langsung diungkapkan, ya, supaya apa? Supaya cepat selesai. Biasanya orang yang demikian disebutkan Gottman itu kalau pulih lebih cepat, ya, kembali lagi itu lebih hangat. Tapi ada resikonya, ada sesuatu yang juga bisa menjadi korban, ya, entah barang-barang ataupun terlalu menggebu-gebu itu sendiri, kemudian bisa menjadi enemy tadi. Nah, tetapi ini berbeda, ini menggebu-gebu supaya cepat selesai. Yang ketiga adalah conflict avoiding, yaitu tipe resolusi konflik yang tidak mau meributkan, jadi menarik diri, tidak berbicara. Perlu waktu, biasanya waktunya lebih lama, bisa berhari-hari, bahkan mungkin beberapa orang bisa bertahun-tahun. Baiknya, ya berarti tidak ada sesuatu yang membuat masalah itu jadi lebih besar, ya. Tetapi biasanya waktunya jadi lebih lama dan prasangka justru lebih banyak. Setiap resolusi ini punya kelebihannya. Yang terakhir adalah validasi, yaitu berbicara baik-baik ketika sudah tenang. Nah, saya kira mungkin yang paling efektif seringkali berpulang kepada orang masing-masing, ya. Tetapi bagaimana Allah dan umatnya itu memang ribut dan rukun, dan harus kita juga memiliki resolusi konflik yang tepat. Nah, bagaimana saudara-saudara memecahkan masalah hari-hari ini? Ya. Ada sebuah filosofi mengatakan demikian, ibarat telur dalam keranjang itu memang bisa membuat retak satu sama lain. Ya. Artinya sebagai saudara semakin dekat, justru kita baik sebenarnya untuk atau lumrah kalau kita saling meretakkan atau ada konflik. Di sanalah kita saling mengenali, bahkan kalau seperti telur itu kemudian pecah dan muncul satu insan yang baru. Nah demikian juga hidup kita. Jangan takut untuk berkonflik. Jadikanlah konflik sebagai sarana seperti satu sarang itu, berarti kita itu satu keluarga, makanya bisa saling meretakkan satu sama lain. Tapi setelah retak muncul kehidupan yang baru. Nah, untuk penutup, saudara-saudara, ada satu kata-kata mutiara dari Mahatma Gandhi. Beliau mengatakan, hiduplah seakan kamu akan mati besok,
belajarlah seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Ya. Jadi, kalau Allah saja memaafkan kita dalam firman Tuhan di Mazmur tadi, apakah kita juga mau belajar untuk memaafkan satu sama lain, menggunakan waktu dengan baik, mengatasi konflik dengan cerdas dan dewasa? Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur pagi ini untuk belajar mengakrabkan diri dengan konflik atau perbedaan pendapat yang terjadi. Kami seringkali ketika berkonflik menjadi anak-anak atau bermental anak-anak yang justru ribut ataupun tidak mau berbicara satu dengan yang lain. Tetapi pada hari ini kami belajar untuk sungguh-sungguh mengatasi konflik dengan dewasa, mengambil waktu sejenak, berbicara pada waktu yang tepat, dan menyelesaikannya dengan baik. Berkati kami, berikan hikmat supaya di tiap perkara hidup kami, konflik yang kami miliki di keluarga, di pelayanan, dimanapun kami berada, di tempat kerja, pergaulan kami, Tuhan memberikan hikmat dan kedewasaan bagi kami untuk menyelesaikan konflik dengan baik. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan